saya Gita Nurhadiah di 1021888 akan memaparkan terkait studi mandiri saya yang berjudul Studi Simulasi Gerak Aliran Fluida menggunakan metode Fluid Particle Implicit atau FPM. Metode FPS ini adalah metode basis partikel yang berorientasi pada gerak partikel menyusut dan merupakan metode yang digunakan untuk simulasi aliran fluida tak terkompres menggunakan algoritma simulasi. Metode FPS ini pertama kali dikembangkan oleh Hoshizunka dan Oka pada tahun 1966. Sebagai landasan matematisnya, FPS ini menggunakan beberapa persamaan, yaitu seperti yang ada pada slide. Persamaan pertama merupakan persamaan konservasi massa atau rapat massa dari sistem yang dibangun, sehingga tidak ada perubahan massa yang bergantung pada waktu atau dapat disebut juga massa dalam hal ini konstan. Kemudian persamaan dua merupakan persamaan konservasi momentum, yang menandakan bahwa total momentum sistem adalah sama saat sebelum terjadi dinamika partikel maupun sesudahnya. Kemudian, persamaan yang ketiga merupakan persamaan perubahan temperatur sistem terhadap waktu. Dalam studi yang dilakukan ini, tidak dilakukan pembuatan algoritma, melainkan hanya memanfaatkan software yang telah diverifikasi sebelumnya, yaitu software FPS Experiment Detector. Untuk menjalankan software ini diperlukan beberapa file inputan, seperti yang ada pada gambar. Nah, 3 file terakhir berfungsi untuk membuat kondisi environment, karena harus ada ketentuan yang dipenuhi agar software FPS ini dapat berjalan. Untuk file input dan total, dapat seperti input partikel untuk dan juga ada informasi mengajarkan variasi terhadap beda melakukan di input data itu. Sedangkan untuk file input dan grid merupakan file pengaturan geometri yang berisi informasi seperti waktu, kemudian jumlah total partikel, kemudian terdapat ukuran yang paling sendiri, ketika tidak yang mana akan sesuai dengan daftar. Kemudian ada partikel buat dan ini yang buat adalah partikel listrik, tidak adalah partikel partikel. Kedua partikel ini sama, yaitu sebagai geometri cepat karena sifatnya yang tidak bergerak untuk batasi. Kemudian ada pengaturan posisi yang berguna untuk menentukan posisi partikel dalam hal itu tetap mengambil partikel dalam bentuk koordinat kartesian. Karena dalam studi ini dilakukan situasi maka hanya ditentukan di X dan Y saja. Kemudian ada pengaturan kecepatan yang berguna untuk penentuan kecepatan apa kecepatan saat X, Y. Selanjutnya juga ada pengaturan tahu intensitas dan memasukkan nilai awal tekanan dan nilai dekat untuk menentukan simulasi dengan model dan masukkan ke dalam software FPS. Lalu masukkan file input yang menggunakan pada model yang sama, lalu FPS sesuai dengan ekstensi ini dapat dirun. Setelah dirun, nanti akan dihasilkan sebuah output data
kemudian ada banyak file dan output dan proof. Setelah selesai running, kita dapat melihat hasil simulasinya dengan memasukkan software OpenViewer ke dalam folder yang sama. Isi software OpenViewer ini seperti yang dijelaskan sebelumnya ada seperti yang tertulis. Lalu untuk membuka hasil output antara simulasi dan output, kita running draw output file. Nah, setelah itu akan diperlihatkan hasil outputnya. Kemudian pada simulasi ini dilakukan variasi fluida, yaitu ada air, madu, dan juga candlebox. Variasi fluida ini dilakukan pada file input data dengan berarti viskositas, kinematis, dan juga densitasnya. Kemudian dilakukan kembali running software dan seterusnya. Diagram alurnya seperti pada tampak di gambar yang di sebelah kanan, yaitu dimulai dengan Microsoft Excel, lalu klik menuju dan ada toolbar macros, maka itu dibuat macros. Nanti akan keluar Microsoft Virtual Basic. Nah, pada Virtual Basic ini diinputkan beberapa step, yaitu ada terkait area gambar, dia menentukan warna dari partikel dan juga koordinat partikel, kecepatannya, temperaturnya, dan juga kemudian hal ini dilakukan pengulangan untuk setiap jenis partikelnya. Contohnya yaitu seperti ini, terdapat fungsi looping yaitu for i sama dengan 120 dan for j sama 120. Ini berarti bahwa area gambar kita adalah 120 kali baris pada Microsoft Excel. Kemudian di sini ditentukan warnanya, yaitu dicontohkan warna penulisannya itu adalah RGB 55,255 atau itu adalah warna biru. Jika warna biru, maka partikelnya adalah tipe partikel bernomor 0, kemudian untuk sumbu X-nya dikali dengan 0,001 atau jarak antar partikelnya adalah 0,001 meter. Kemudian untuk sumbu Y juga 0,001 meter. Karena hanya 2 dimensi, maka Z ditulis 0. Kita tidak menjauh kecepatannya, maka kecepatan arah X, Y, dan Z juga dinolkan. Kemudian untuk temperatur dan tekanan juga tidak dituliskan. Begitu juga nanti pada jenis partikel lainnya. Nah, di sini ada sel K,125 dan seterusnya. Ini berfungsi untuk mencatat data outputannya pada Excel. Nanti akan tertulis di samping area gambar. Setelah kode sintaks selesai dibuat, maka kita lanjut pada menggambar geometrinya pada sheet Microsoft Excel. Nah, untuk menggambarnya disesuaikan pada kode yang telah dibuat, yaitu untuk lidah berwarna biru, kemudian untuk dindingnya ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna merah untuk dapur partikelnya. Setelah selesai menggambarkan geometri, maka dilakukan running pada singkat di Microsoft Visual Basic. Nanti file outputnya akan tampak pada Microsoft Excel di samping area gambar. Kemudian outputnya ini berisi jumlah partikel dan juga data-data seperti yang dijelaskan pada file input sebelumnya. File inilah yang dimasukkan ke file input script. Partikel ini juga dilakukan simulasi MPS seperti yang pada simple running dengan variasi 3 fluida, yaitu air, madu, dan candlebox. Selanjutnya adalah hasil simulasi. Pertama adalah hasil untuk simple running dengan jumlah total partikel. Dihasilkan yaitu 2.733 partikel dan ada 3 variasi fluida, yaitu air, madu, dan candlewax dengan viskositas kinematik dan densitas seperti pada slide. Hasil simulasi pada air adalah kemudian pada madu hasil simulasinya yaitu, dan pada candlewax hasil simulasinya berupa
Oke, secara time step kita lihat, bentuk simulasinya pada waktu 0 second atau keadaan awalnya adalah sama semua seperti ini. Kemudian pada waktu 0,05 second, fluida bagian atas, jatuh dan menekan fluida bagian bawah sehingga fluida bagian bawahnya bergeser ke kanan. Kemudian, fluidanya, menumbuk dinding sebelah kanan dan terjadi percikan dan terlihat percikan pada air, partikelnya tersebar, madu tidak tersebar dan candlelight juga tersebar. Kemudian, setelah terjadi percikan maka, percikannya nanti akan turun kembali dan, fluida akan melakukan kesetimbangan. Namun pada detik ke-60 second ada kelainan pada air dan madu karena, partikelnya, bergerak naik kemudian terjadi seperti ledakan di dalamnya sehingga pada air dilihat pada gambar, hampir semuanya terdorong keluar sedangkan pada madu, buat bolongan di tengah. Kemudian pada candle wax hanya terjadi, tipe partikelnya, bergerak jaraknya lebih renggang. Selanjutnya pada pembuatan geometri partikel juga dilakukan simulasi dengan 3 variasi fluida juga dan jumlah total partikelnya yaitu 2.733 dan simulasinya pada air yaitu kemudian pada madu, selanjutnya pada candle wax. Nah, jika dilihat, secara time step ini adalah keadaan awalnya, ketiganya sama. Kemudian, pada waktu 0,08 second, ini saat pertama kali akan menyentuh fluida di bawahnya, pada air fluida bawahnya itu seperti naik ke atas, kemudian pada madu tidak ada respon, sedangkan pada candle wax tidak dapat melihatnya karena, langsung membelah, fluida di bawahnya. Kemudian pada waktu 0,010 second terlihat pada ketiga fluida, fluida atas jatuh ke bawah dan menekan fluida di bawahnya sehingga fluida di bawahnya terbelah. Kemudian, tinggal sedikit, fluida di atas sehingga fluida di bawahnya, pada air dan madu membentuk, cekungan, sedangkan pada candle wax membentuk cembungan. Kemudian, saat, fluida atasnya telah habis, partikel fluida di bawahnya mulai menyeimbangkan diri dan ketiganya, berbentuk cembung dan ada bolongan di tengahnya. Nah, dari simulasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa fluida madu dengan viskositas kinematis paling besar dan densitas yang paling kecil mencapai kestabilan lebih cepat dibanding fluida air dan candle wax. Hal ini bersesuaian dengan teori bahwa ketika viskositas kinematis semakin besar maka semakin cepat satu fluida itu mencapai kestabilannya dan semakin kecil densitas fluida maka semakin dekat dengan kestabilannya. Lalu, hal ini menandakan bahwa simulasi yang dilakukan berhasil dan metode MPS ini juga dapat diterapkan pada perancangan sistem aliran fluida pada reaktor nuklir dengan tujuan safety dan efisiensi sistem. Dan, daftar pustaka yang digunakan ada 2, itu yang seperti ada yang pada slide. Terima kasih.